Coba deh bayangin, Anda nunggu 15 tahun buat datang ke kota impian. Udah ngebayangin setiap sudut jalannya, setiap rasa makanannya. Pas akhirnya nyampe sana, kenyataannya jauh banget dari bayangan. Nah, itulah yang terjadi dalam kisah perjalanan ke Beijing yang akan kita bahas kali ini. Sebuah penantian panjang yang berakhir dengan banyak kejutan. Jadi, kita bakal ngikutin perjalanan ini dari awal ya. Mulai dari penantiannya yang sampai 15 tahun, terus kita loncat ke realitas dinginnya Beijing yang ternyata dibarengi sama urusan kerjaan. Tapi tenang aja, ada kok bagian serunya, yaitu petualangan kulinernya, sedikit intipan ke sejarah kekaisaran, dan di akhir ada satu pertanyaan besar. Kenapa perjalanan ini malah terasa kayak baru mau dimulai? Dan kutipan ini, nah ini kuncinya. Ini tuh soal melepaskan kendali. Tentang gimana kadang semesta punya rencananya sendiri buat kita, nganterin kita ke tujuan yang paling kita pengen, tapi lewat jalan yang sama sekali nggak kita duga-duga. Cerita ini tuh dimulai dari sesuatu yang agak aneh ya. Si penulis ini udah sering banget ke Cina, udah menjelajahi banyak kotanya, tapi anehnya, ibu kotanya sendiri, Beijing, selalu aja kelewat. Jadi kayak destinasi yang dekat banget, tapi kok rasanya jauh. Coba deh lihat lini masa ini. Perjalanan ini ketunda selama 15 tahun. Gila ya. Dimulai dari 2009, dia bolak-balik ke Cina. Bahkan di tahun 2015 udah ada rencana matang. Batal cuma gara-gara mau nonton konser. Terus tahu-tahu di 2024, takdir yang ngebawa dia ke sana lewat perjalanan bisnis. Bener-bener nggak disangka. Jadi pertanyaannya, setelah 15 tahun nunggu, perjalanannya sempurna nggak? Jawabannya, jauh dari itu. Lucunya, ada dua hal yang paling nggak disukai si penulis. Perjalanan bisnis sama cuaca dingin. Dan coba tebak, Beijing menyangkutnya dengan dua-duanya sekaligus. Dan ini dia, sambutan pertamanya. Begitu keluar dari stasiun metro, langsung disambar udara -2 derajat yang rasanya nusuk banget ke tulang. Mana ditambah angin malam yang kencang. Wah, sambutan yang brutal banget sih ini untuk kota yang udah diimpi-impikan begitu lama. Tapi ya, di tengah-tengah rutinitas kerja yang kaku itu, muncul pola yang menarik banget. Siang hari, suasananya profesional, rapat, diskusi serius. Tapi begitu matahari terbenam, Beijing nunjukin wajah aslinya. Suasananya langsung berubah total jadi perayaan budaya lewat jamuan makan malam yang luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Bagian yang benar-benar ngerubah segaranya. Soal rasa. Inilah momen di mana Beijing gak cuma dilihat, tapi juga dirasain langsung. Dan ini dia puncaknya, bebek packing. Katanya nih, kulitnya itu loh begitu renyah dan langsung meleleh di mulut. Sampai-sampai semua bebek packing yang pernah dia makan di tempat lain, bahkan di London, jadi berasa kayak lelucon. Ini bukan sekedar makan malam, ini pencerahan kuliner namanya. Petualangan rasanya nggak berhenti di makanan aja. Dia disuguhi dua minuman yang kontras banget. Pertama, Huangju, kelihatannya sih lembut ya, kayak teh hangat gitu. Terus ada Baijiu, yang disajiin di gelas yang super kecil. Awalnya dia bingung kan, kok gelasnya seuprit gini? Ternyata ada alasan yang sangat kuat di baliknya. Nah, ini dia jawabannya. Coba deh lihat perbandingannya. Baijiu itu kadar alkoholnya 52%. Itu lebih dari 10 kali lipat bir biasa. Ya pantas aja gelasnya kecil. Minuman ini benar-benar punya tendangan yang dahsyat. Akhirnya nih, di hari terakhir dapat juga sedikit waktu buat cari turis. Tapi jangan bayangin tur yang santai ya. Ini bener-bener tur kilat, lari-larian melintasi sejarah di dua tempat paling ikonik di Beijing, lapangan Tiananmen dan kota terlarang. Di tengah-tengah semua kemegahan itu, pemandu wisatanya ngasih tahu satu fakta unik. Ternyata, nasib para selir buat bisa bareng kaisar itu ditentuin pakai undian acak. Detail kecil yang tiba-tiba bikin tembok-tembok kuno itu jadi terasa lebih manusiawi ya kan? Jadi setelah semua itu, agenda kerja, hawa dingin yang nusuk, makanan yang tak terlupakan, dan tur sejarah secepat kilat, apa dong kesimpulannya? Anehnya, perjalanan yang udah ditunggu 15 tahun ini justru terasa, belum selesai, belum tuntas. Ternyata perjalanan singkat ini bukan jadi penutup loh, tapi malah jadi pembuka babak baru. Bukannya puas, dia malah pulang dengan daftar keinginan yang lebih panjang. Balik lagi buat menjelajah dengan santai, mampir ke kota tetangga Tianjin, dan tentunya gak lupa beli kaos Hard Rock Cafe.
Ini bukan akhir penantian, tapi awal dari sebuah rencana baru. Cerita ini kayaknya ngingetin kita semua ya sama perasaan yang mungkin kita pernah alamin saat sebuah perjalanan singkat justru bikin kita makin jatuh cinta dan pengen balik lagi. Bukan buat nyelesain yang tertunda, tapi buat memulai petualangan yang baru. Gimana kalau Anda? Kota mana yang meninggalkan jejak seperti itu di hati Anda?